Shalom. Apakah kalian tahu pentingnya Alkitab bagi kehidupan orang percaya? Dan apa saja atribut dari Allah? Mari kita bahas. Yang pertama, Alkitab sebagai sumber pengetahuan akan Allah yang sejati yang dibutuhkan manusia. Salah satu yang kita dapatkan dalam Alkitab adalah wahyu khusus. Bukti wahyu khusus dalam Perjanjian Baru terdapat pada Yohanes 3 ayat 16. Di sana tertulis, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal." Nah, dari sini dibahas tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita melalui anaknya, melalui perantara anaknya yaitu Yesus Kristus. Ini menunjukkan bahwa Alkitab memiliki otoritas yang penuh dan berperan besar kepada manusia untuk mengenal Allah. Yang kedua adalah Alkitab sebagai wahyu Allah yang berotoritas mutlak di dalam kehidupan Kristen. Kalau kita lihat di dalam Yohanes 8 ayat 51, di mana Tuhan Yesus berfirman bahwa sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Nya, maka tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Kemudian juga Rasul Paulus juga menegaskan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, di mana segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga dari kedua ayat ini kita bisa dapat melihat bahwa tulisan dalam kitab suci, tulisan di dalam Alkitab yang berotoritas itu memang diilhamkan atau diwahyukan Allah dan menjadi standar iman dan kehidupan umatnya. Nah, otoritas Alkitab di dalam Perjanjian Baru juga menyeratkan akan otoritas Allah itu sendiri, di mana Alkitab itu diwahyukan oleh Allah sehingga Alkitab itu tidak bisa bersalah dan setia adanya. Di mana dalam Ibrani 6 ayat 18 juga sudah disebutkan bahwa Allah yang tidak pernah bersalah yang mewahyukan setiap perkataannya di dalam firman Allah dalam Alkitab, sehingga Alkitab itu tidak mungkin bersalah di dalam naskah aslinya, dan Alkitab menjadi otoritas satu-satunya bagi iman dan kehidupan Kristen. Selanjutnya kita akan membahas tentang atribut-atribut Allah, di mana Allah menyatakan dirinya melalui atribut. Atribut Allah yang pertama yaitu incommunicable, atau tidak dapat dipahami, di mana walaupun atribut Allah dinyatakan oleh Allah, tetapi manusia tidak dapat sepenuhnya memahami atribut Allah tersebut. Karena manusia sudah terdistorsi oleh dosa dan juga manusia tidak mempunyai sarana analogi dalam hidup mereka yang dapat dipakai untuk membandingkan dan mengenali Allah sama seperti objek lainnya. Nah, setidaknya ada 5 hal yang dinyatakan dalam incommunicable. Yang pertama, God as the absolute being atau Allah yang absolut, di mana Allah itu sendiri adalah Allah yang tidak terbatas. Yang kedua, the self-existence of God atau Allah yang ada dari diri sendiri, di mana Allah memiliki dasar eksistensi dalam dirinya sendiri. Yang ketiga, immutability of God atau ketidakberubahan Allah, di mana ketidakberubahan Allah ini adalah kesempurnaan Allah. Yang keempat, the infinity of God atau ketidakterbatasan Allah, di mana eksistensi Allah itu sendiri adalah sempurna. Yang kelima, the unity of God atau kesatuan Allah. Sifat atribut Allah yang kedua adalah communicable, artinya dapat dipahami, karena atribut ini bisa dilihat dan dialami oleh manusia secara langsung. Salah satu atribut Allah dalam communicable ini adalah atribut intelektual. Atribut intelektual akan membahas 3 hal penting. Yang pertama adalah knowledge atau pengetahuan, di mana pengetahuan ini memiliki natur bahwa pengetahuan Allah berbeda dengan pengetahuan manusia, di mana pengetahuan Allah ini bersifat tetap, pengetahuan Allah mempunyai kesempurnaan mutlak, dan pengetahuan Allah bukan saja sempurna dalam jenisnya tetapi juga dalam keadaannya. Yang kedua adalah wisdom ataupun kebijaksanaan. Allah menjamin bahwa Allah selalu, pasti dan tidak pernah tidak menetapkan tujuan-tujuan, cara-cara terbaik dalam mencapai tujuan itu. Yang ketiga adalah truthfulness atau kebenaran. Artinya, Ia adalah Allah yang benar, seluruh pengetahuannya dan perkataannya adalah benar dan menjadi standar atau dasar kebenaran. Yohanes 17:3 berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus."